Bapak ujiannya beda, saya ujiannya beda. Ujian Ustadz Somad sekarang popularitas. Kemana-mana mesti pakai masker. Kalau enggak semua minta foto. Saya kalau naik pesawat pilotnya minta foto, saya nggak terlalu risau. Pramugarinya minta foto juga. Ini yang saya payah, nggak susah sedikit. Pede sekali dia ngomong begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kalau tentara menjawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya berceramah di tengah TNI, tentara ini rasanya sudah sering. Perasaannya ngeri-ngeri sedap. Dulu diundang oleh Komandan Korem Wirabima Riau Pekanbaru, dan biasanya mudah diingat karena mereka buat sesuatu yang khas. Itu teringat terus karena saya disuruh ceramah di atas mobil seumur-umur. Jadi ada sesuatu yang membuat kita teringat. Berganti waktu itu Pak Nurendi, berganti komandan yang baru, itu teringat juga karena unik juga yang dia buat. Tiba-tiba datang ke rumah saya seorang tentara, Pak Dewa namanya. Pulang saya diberitahu tadi ada tentara datang. Saya tanya ngapain? Ngambil baju. Kenapa baju saya diambil? Ini ada apa-apanya ini? Rupanya beberapa hari setelah itu dia kirim 5 baju supaya Ustadz Somad ceramah bajunya ganti-ganti. Teringat. Kemudian pula di beberapa tempat ceramah hampir dibatalkan, tidak boleh, tapi akhirnya jadi. Setelah saya telusuri, kenapa jadi? Karena Bapak Dandim berani bertanggung jawab kalau ada hal-hal nanti yang bisa membuat Ustadz ceramahnya tidak jadi. Jadi saya di kesempatan ini tak dapat disebut namanya satu persatu, ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI yang sudah memberikan kontribusi dalam bidang dakwah. Mereka tidak berceramah tapi memberikan jalan. Kata Nabi, man jahaza ghazian, siapa yang memberikan jalan untuk dakwah maka dia sama seperti orang yang berdakwah. Dan siapa yang paling mulia nanti di hadapan Allah belum tentu yang ceramah, boleh jadi kameramen, karena mereka yang menshoot kemudian mengupload dan ditonton orang banyak. Oleh sebab itu siapa yang paling besar pahala jasanya di hadapan Allah? Mudah-mudahan kita semua nanti melihat amal kita di hadapan Allah, dan kita bersama di masjid ini, bersama di majelis duha ini, bersama di masjid Maulid Nabi Muhammad SAW, bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Kalau nanti Bapak Ibu mencari-cari kenapa Ustadz Abdul Somad tidak ketemu, tidak nampak di surga, cari di ruang VVIP. Kenapa Ustadz tiba-tiba ingat VVIP? Mengingat saudara-saudara yang di atas. Mereka ini ruang VVIP. Masya Allah, tabarakallah. Mengapa saya diundang dalam acara peresmian masjid? Memang itu doa saya selalu, dan saya sampaikan di beberapa ceramah. Tolong jangan undang saya peletakan batu pertama masjid, tapi undanglah saya pada acara peresmian peletakan keramik terakhir. Alhamdulillah doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengundang saya Direktur Keuangan.
Bangga kita. Tidak mungkin acara apapun terjadi kalau tidak ada izin dari keuangan. Semuanya bicara uang, materi, duit. Oleh sebab itu kebanggaan luar biasa. Dan ternyata Bapak Direktur Keuangan TNI, Bapak Brigjen TNI Temas, ujungnya titel saya lupa. Beliau tidak melupakan pendahulu beliau disebutkan yang ke-17, ke-18, ke-19, ke-20. Ini yang sekarang terjadi krisis di tengah masyarakat kita, melupakan orang masa lalu. Siapa yang melupakan sejarah, maka dia sudah kehilangan pondasi, rapuh. Ini bangunan tegak berdiri karena ada pondasi. Abu Bakar Siddiq tidak mau naik ke atas mimbar di lantai 3. Mimbar Nabi itu lantainya 3, 1, 2, 3. Abu Bakar kalau khutbah di lantai 2 saja, di tangga nomor 2. Ketika ditanya kenapa tidak mau, karena yang tegak di tempat 3 ini Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Bakar meninggal, naik Umar tidak mau di lantai tangga nomor 2, dia tegak di nomor 1, di bawah. Ketika ditanya kenapa, karena yang layak di sini hanya Abu Bakar, yang di sini adalah Nabi. Mereka dulu begitu, orang sekarang enggak. Malah dia ganti itu tangga semua, ganti yang baru. Tidak menghormati orang masa lalu. Apa itu pendahulu itu enggak buat apa-apa, kata dia. Tapi hari ini saya sedang diajarkan, wahai Abdul Somad, hormati pendahulu, hormati orang masa lalu. Kalau bahasa Bung Karno-nya, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Walaupun TNI jasnya hijau. Oleh sebab itu maka kadang ada nasihat itu sesuatu yang diutarakan dengan lisan, lidah, kata-kata, tapi ada perbuatan, action. Dalam pepatah Arab dikatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Action, perbuatan jauh lebih berkesan daripada ucapan. Mari bangun masjid, mari kita bangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Bolak-balik saya ceramah, tapi andai ada yang bertanya, Ustaz udah bangun masjid? Belum. Tapi ada orang yang tidak pernah ngajak orang lain, tidak pernah ceramah, tapi real, nyata hari ini. Yang bisa bangun dengan uangnya, bangun dengan uang. Tidak bisa bangun dengan uangnya, bangun dengan uang orang lain. Tapi dengan kekuasaan yang ada di tangan kita, mumpung tanda tangan masih berlaku, mumpung ada segenggam kekuasaan di ujung jari titipan Allah, pakai menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu selalu ceramah saya ulang-ulang, dan hari ini saya melihatnya real, nyata. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi seluruh orang-orang yang diberikan Allah amanah jabatan dan kekuasaan. Selama saya memimpin harus ada satu masjid yang baru, harus ada satu masjid renovasi. Kadang saya pergi ke salah satu kantor-kantor tempat ceramah, megah, besar, hebat, acara convention hall. Ketika nanya, Pak mohon izin mau sholat ke masjid, kecil, karpet pun bau kepinding. Tapi di masjid direktur keuangan, Masya Allah, megah, mewah, memandang ke atas, rasa-rasa dekat ke langit, doa terkabul. Mampunya indah. Kadang di beberapa masjid saya hilang konsentrasi, kehilangan bahan. Kenapa? Semua ibu-ibu berkipas. Hari ini tak ada. Adam, ayam, AC. Masya Allah, lihat. Itu sengaja di pintu AC itu dipasang ada tirai supaya menunjukkan dia hidup. Dipasang hidup. Di beberapa masjid ceramah juga saya banyak AC tapi nggak hidup. Ini hidup. Karpetnya luar biasa. Kemarin saya ceramah di salah satu provinsi, karpet tebal. Tapi sebelum naik ke atas, jamaah bisik, DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Ustaz,
bagus nggak karpetnya? Bagus, saya bilang. Tolong nanti penggalangan dana, masih hutang Ustaz. Tapi masjid kita tidak. Masya Allah, tabarakallah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Orang Islam mesti kaya, karena syarat booking tempat di surga bangun masjid. Jadi yang nggak bangun masjid Pak Ustadz, yang nggak punya jabatan, yang nggak punya harta, ya siap-siaplah di emperan kaki lima. Jangan sedih, karena pintu kebaikan bukan cuma hanya bangun masjid, ada pintu yang lain. Man shalla isnatai asyarata raka'ah, siapa yang sholat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan juga satu tempat di surga. Artinya apa? Yang bisa bangun masjid dengan materi, uang, kaya, kekuasaan, silakan. Yang nggak bisa, makmurkan masjid dengan sholat sunat 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Salat sunat, simple, booking tempat. Bangun masjid sudah, salat sunatnya juga lancar, mantap. Sudahlah nggak bangun masjid, salat sunat pun enggak. Mau tinggal di mana? Masya Allah, tabarakallah. Ditunjukkan bahwa segenggam kekuasaan bisa dipakai untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Somad, ajarkan kami, ceritakan kami tentang Nabi Muhammad supaya kami merasakan bagaimana dekatnya dengan Nabi. Bapak-bapak TNI, tidak perlu saya ceritakan bagaimana kehidupan Nabi, karena yang paling bisa merasakan rasanya, gimana kira-kira perasaan Nabi saat itu adalah bapak-bapak tentara. Kenapa begitu? Karena Nabi itu kehidupannya sebagai panglima perang, panglima tentara. Nabi jadi Nabi mendapat wahyu umur 40. Berdakwah di kota Makkah 13 tahun. 40 tambah 13, 53. Memimpin perang terbesar bernama Perang Uhud di tahun kedua. 40 tambah 13, 53. Tambah 2, 55. Nabi di usia 55 tahun, perang Badar, naik kuda dari Madinah ke Badar, lokasi perang 150 km naik kuda. Tolong cari ustadz umat Nabi Muhammad yang umur 55 tahun naik kuda 150 km. Yang bisa melakukan itu hanya tentara, yang bisa merasakan sport, yang bisa merasakan naik kuda. 1 jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up. Jadi kalau 150 km ditempuh Nabi usia 55, berarti 3000 kali push up. Siapa yang bisa melakukan itu? Saya nggak bisa. Saya ceramahnya aja mungkin bisa ikut Nabi, khutbahnya mungkin, tapi untuk melakukan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, orang yang amat sangat sehat. Nabi umur 55 tahun memimpin perang 150 km, naik kuda 3000 kali push up menurut ilmu kesehatan. Hari ini apa yang dilakukan umat Muhammad umur 55 tahun? Membawa map ngurus pensiun. Jadi yang paling bisa merasakan itu adalah rasa sehatnya, rasa fit fisiknya, rasa kekuatannya. Iyalah, dia kan Nabi, kami kan manusia biasa. Ayatnya sudah dibacakan tadi. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, Muhammad bukan malaikat, dia hanya seorang rasul. Qad halat min qablihir rusul. Rasul-rasul sebelum dia meninggal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ilyasa, Zakaria, Musa, Ibrahim meninggal dunia. Satu diangkat, Isa alaihissalam akan diturunkan di akhir zaman untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bahwa sebagian nabi itu meninggal, mati, dicabut Allah nyawanya. Dia manusia biasa.
Allah tidak kirim malaikat. Seandainya Allah kirim malaikat ke atas dunia ini, orang akan berkata, yalah dia bisa buat gitu, dia kan malaikat. Tapi kita semua bisa berkata, dia manusia, saya manusia. Dia sehat, saya sehat. Mohon maaf Ustadz Somad, tadi saya terlambat menyambut selamat datang karena olahraga dulu. Begitu kata Bapak Direktur tadi. Dan di sini ada olahraga memanah, ada pula olahraga berkuda. Memanah, berkuda, persis seperti yang dipesankan. Alimu auladakum, ajarkan anak-anak kamu as-sibahah, berenang, ar-rimayah, memanah, warukubal khail, berkuda. Cuman yang saya heran, kenapa yang disebutkan cuman memanah dan berkuda? Berenangnya mana? Ternyata tentara tidak perlu disebut berenang, karena kalau tidak lulus berenang tak mungkin lulus jadi tentara. Memanah tepat sasaran. Untuk apa lagi memanah? Kan sekarang sudah ada senjata. Bagaimana nanti seandainya ada suatu zaman lalu lewat meteor besar di atas muka bumi, lalu semua busi-busi tertarik, habis dia sedot seperti busi berani yang lewat di atas bumi, maka semua busi tertarik. Apalagi yang bisa kita pakai kecuali memanah? Sehebat-hebatnya penembak sniper, tak ada lagi peluru, tidak ada lagi senjata, yang ada hanya panah. Maka memanah hari ini adalah senjata masa depan. Rukubul khail, berenang, menunggang kuda. Ustadz Somad cuma ceramah aja. Emang Ustadz pernah naik kuda? Itu yang video dan gambarnya viral, saya naik kuda. Tapi yang megang 4 orang. Ustadz naik ke atas, naik, foto, turun lagi. Memanah juga. Hebat juga Ustadz Somad. Kemarin kami lihat video Ustadz memanah, tepat sasaran. Berapa anak panah tepat terus. Yang diupload yang tepat, yang melesat nggak diupload. Membangkitkan motivasi anak-anak muda kita, pemuda-pemuda kita yang masa darah bergejolak, hawa nafsu luar biasa. Kemana disalurkan ini? Kepada 3, berenang, memanah. Ustadz, kalau kami banyak berenang ini, apakah hawa nafsu kami ini akan turun? Saya bilang, kalau kamu berenang sampai ke tengah sungai, ke tengah laut, bukan cuma nafsunya hilang, kamu hilang sekalian. Artinya apa? Islam tidak membunuh hawa nafsu, tapi hawa nafsu disalurkan dalam bentuk olahraga. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu hanya duduk berzikir, baca Quran, lalu ketika datang orang cerita mati. Bukan begitu Nabi itu. Nabi itu panglima perang, strateginya luar biasa. Saat perang Badar, Nabi pagi-pagi sudah datang ke lokasi perang. Akhirnya lokasi perang dikuasai Nabi dan musuh ketinggalan. Kenapa Nabi awal? Nabi awal datang menyusun pasukannya di tempat matahari terbit. Karena Nabi pasti duluan, karena sebelum azan subuh dia sudah tahajud. Badannya sehat, habis tahajud witir, habis itu sholat subuh, langsung dia susun barisan. Datang pasukan musuh, sudah kehabisan tempat, sudah di booking duluan. Nabi susun barisan di matahari terbit. 1-0 sudah kena. Kenapa? Karena kalau disusun pasukan di matahari terbit, maka mata musuh silau. Mata yang silau tidak nampak di mana anak panah, di mana tombak, di mana pedang. 1 sudah kalah. Lalu kemudian dari mana Nabi tahu jumlah pasukan? Tempat mereka berkemah, datang seorang sahabat. Ya Rasulullah, ya, apakah ada wahyu turun di mana kita berkemah malam ini? Tidak ada wahyu. Datang sahabat kasih pendapat. Saya ada pendapat ya Rasulullah. Apa pendapatmu? Kita akan berkemah di lokasi ini, tempat oase, tempat air di gurun. Karena dengan menguasai oase, musuh akan kehabisan air minum. Karena mereka datang 500 km dari kota Makkah, Madinah, dan sampai di Badar. 2-0 musuh kalah sebelum perang. Apakah Nabi ketika itu datang anak buah sahabat, ya Rasulullah, ini saya ada ide kamu jangan pakai, saya cukup dari Jibril aja. Nabi sebagai pimpinan mendengar saran dari bawahan, padahal dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, Nabi SAW tahu berapa jumlah musuh. Hebatnya strategi intelijen Nabi. Bagaimana caranya?
Ketika Nabi melihat ada seorang pasukan dari kafir Quraisy mengendap-endap, kata Nabi, tangkap dia. Tapi ditangkap bukan untuk disiksa. Kebetulan yang mereka tangkap ini adalah tukang masak yang mengambil air. Ditangkap, ditanya oleh Nabi, berapa jumlah pasukan kalian? Kata tukang masak, mana saya tahu, saya kan cuma masak. Masa pasukan itu kan yang tahu pimpinan. Nabi tanya, kamu kalau masak pagi siang berapa ekor kambing, berapa ekor onta? Dia sebutkan, makannya sekian seekor onta, masaknya hari ini sekian kambing. Dari jumlah makanan Nabi bisa tahu, kalau begini makanannya berarti pasukan kalian sekitar sekian dan kita akan susun. Nabi perang penuh dengan strategi. Jadi jangan bayangkan Nabi dengan sahabat itu perang bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak dimanage dengan manajerial yang baik akan dikalahkan oleh kebatilan, tapi diatur dengan manajerial yang baik. Nabi strategi cari tempat, dia menang. Strategi awal susunan barisan, dia menang. Strategi berapa jumlah pasukan musuh, dia menang. Setelah siap strateginya, baru dia berdoa di tengah malam. Saat dia berdoa itu dari Isya sampai subuh, datang Abu Bakar tengah malam mendekati Nabi. Hasbuka ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, cukuplah berdoa itu, berhenti, doamu pasti dikabulkan Allah. Tetap dia berdoa sampai subuh. Lengkap persiapan mental, spiritual, kecerdasan intelijensia otak, dengan kelembutan hati berdoa. Hari ini orang hanya berdoa tanpa berusaha, berusaha tanpa berdoa sombong, berdoa saja tanpa usaha pesong. Pesong bahasa Melayu gila. Kesiapan inilah yang agaknya dimatangkan. Alhamdulillah hadir juga bersama kita Bapak Direktur Bintal, hadir bersama kita. Bimbingan mental, spiritual ini harus terus dijaga. Ustaz Abdul Somad, di keuangan ini harus terus mentalnya dijaga. Kenapa begitu Pak? Tantangannya luar biasa. Tantangan apa? Duit. Kalau diawasi kamera CCTV, ada masanya kabelnya dimakan tikus. Kalau diawasi CCTV, ada kalanya pemadaman bergilir. Kalau diawasi atasan, atasan akan keluar kota. Maka ditanamkan mental dia. Siapa yang mengawasi dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk, dia yang tidak tidur. Itu yang mengawasinya. Kemarin saya ceramah di Medan. Pagi-pagi selesai ceramah di masjid, makan. Ustaz Somad, kenalkan, saya Fulan dari Kodam 1 Bukit Barisan. Masya Allah. Ya Pak, makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bapak enggak makan? Bapak enggak makan? Kenapa enggak makan? Puasa sunat, puasa. Astagfirullah. Yang ngajak puasa saya, yang enggak puasa saya. Untungnya saya ada alasan. Ustaz enggak puasa, musafir. Dari Riau ke Medan 600 km. Musafir. Sholat ada di jamaah kosong. Untung ada musafir. Marilah puasa, marilah puasa. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak puasa sunat, itu bukan untuk ngecilin perut. Kalaupun perutnya kecil karena puasa sunat, bonus. Tapi yang utama dari puasa itu adalah merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di direktorat yang lain puasanya dikit, tapi untuk di keuangan ini mesti banyak puasanya. Kenapa? Karena pengawasan Allah harus ditanamkan. Masuk ke dalam WC, toilet, kamar mandi, kunci pintu kanan kiri atas bawah, nggak ada yang melihat. Andai diambil air seteguk diminum, nggak akan ada yang tahu. Jangankan seteguk, kepala kita masukkan ke dalam. Sebelum keluar dari kamar mandi, keringkan bibir, miringkan kepala. Buat agak-agak lemas. Siapa yang tahu? Panas hari ini ya? Iya panas. Tapi Allah kalau mau buka kan, tahu kenyang. Yauma tublas sarair
sampai masanya dibukakan Allah segala rahasia. Apa pelajaran di balik puasa sunat itu? Kalau bukan menanamkan kehadiran Allah, keberadaan Allah, pengawasan malaikat. Untuk apa pengajian-pengajian itu? Kalau dengan pengajian datang rasa takut pada Allah, kalau dengan pengajian makin ngeri menghadapi mati, kalau dengan pengajian takut makan haram, lanjutkan pengajian. Tapi kalau dengan ngaji cuman hafal dalil, mendebat orang, nyalahkan orang, ganti pengajian yang baru. Ganti dengan pengajian yang membangkitkan semangat rasa takut kepada Allah. Angkat takbiratul ihram, pandang hanya tempat sujud saja. Allahu Akbar. Namanya takbiratul ihram. Ihram diambil dari kata haram, yang sebelumnya halal menjadi haram. Kepala-kepala kita, yang gatal kepala kita, yang menggaruknya kita. Tapi ketika kita garuk lebih dari 3 kali, haram, batal. Pada saat itu orang hanya melihat tempat sujud. Siapapun dia, di saat itu sholat kita sedang disadarkan bahwa kita sedang berada di depan Dia pencipta langit dan bumi. Kita serahkan semuanya kepada Dia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sholat bukan gerakan, sholat bukan hanya ritual, sholat bukan bim salabim abrakadabra bacaan yang dihafal sampai kita pun tak ingat tahap yang kita baca. Satu hembusan nafas tuntas, iftitah, Fatihah, ayat. Bahkan sekarang kalau ada orang sholatnya lama malah diajak, itu Syanu kok lama ya? Maklum, mu'alaf baru masuk Islam. Ente kok cepat? Udah lama, udah hafal Pak Ustaz. Padahal sholat adalah perenungan. Selain dari Allah kecil, Allahu Akbar. Jabatan ini kecil, tak ada apa-apanya. Kekuasaan ini kecil, tak ada apa-apanya. Yang besar hanya Engkau ya Allah. Kalau sudah mampu mengecilkan yang lain, membesarkan yang Allah, maka kalau dia hilang tidak akan terasa. Karena semuanya kecil. Banyak ibu-ibu yang sudah mampu membesarkan Allah, sampai yang lain itu terasa kecil. Meninggal suaminya, slow aja. Ibu enggak nangis, kecil Pak Ustaz. Semuanya kecil. Ini hanya amanah Pak Ustaz. Ini hanya titipan Pak Ustaz. Kebetulan tercetus keluar dari mulut, amanah. Masjid ini bernama Masjid Amanah. Lawan dari amanah, khianah. Amanah, khianah. Orang yang memegang amanah, al-amin. Orang yang mengkhianati amanah, al-khain. Ini namanya luar biasa, berat ini. Keluar dari amanah, khianah. Tidak bisa dibagi dua. Saya Pak Ustadz, kaki kanan saya memang amanah, tapi khianah sekali-sekali. Oh nggak bisa. Sifat orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina, kalau dikasih amanah, khana, berkhianat. Itu mengapa masjid ini diberi nama amanah. Maka sehari berapa kali masuk kemari? Subuh mungkin tidak. Subuh mungkin di Masjid Al-Ikhlas dekat rumah, mungkin di Masjid At-Taqwa dekat rumah. Tapi zuhur, asar. Tapi jangan gara-gara saya ucapkan ini lalu nanti takut sholat di sini. Kamu sholat di mana tadi? Masjid di luar aja lah. Kenapa nggak di amanah? Ngeri di situ. Kata Ustaz Somad. Masya Allah. Hati terus dikonekkan, jiwa terus didekatkan. Kalau sampai jauh dia akan kering. Bahwa kita semuanya lahir membawa iman ya. Iman ini sudah kita bawa sebelum masuk ke rahim ibu kita. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk sperma. Summa yakunu 'alaqatan, berubah 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan, berubah 40 hari dalam bentuk daging. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari datang malaikat membawa roh yang sudah ready. Belum ada kulit, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum dibawa malaikat. Kita sudah bersama berkumpul di alam roh. Dan Allah bertanya ketika itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Kita semua menjawab, bala syahidna, engkau Tuhan kami. Cuman ketika sampai ke dunia dia lupa. Karena lupa itulah maka dia disebut manusia. Karena manusia diambil dari kata nasya, lupa.
Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Aku lupa. Kenapa kau lupa? Karena manusia. Kalau ingat terus namanya bukan manusia. Apa namanya? Panasonic. Ini yang merekam ini nggak akan lupa, ingat terus. Jangankan bapak ibu yang dengar ceramah, saya yang ceramah aja lupa apa yang saya sampaikan. Tapi saya diingatkan. Yang mengingatkan saya siapa? Jamaah. Ustaz kan ngomong gini dulu. Masa iya saya ngomong gitu? Ini MP3-nya. Ini MP4-nya. Kamu dapat dari mana? Saya download Pak Ustaz. Di mana kamu download? Itu channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Jadi Masya Allah, internet ini luar biasa. Tadi bicara dengan Bapak Direktur Bintal, luar biasa merusak kepala anak-anak kita. Hancur kepala ini. Ustaz Abdul Somad, perhatikan ini gambar otak yang habis ditabrak truk, pecah, berderai. Yang ngundang saya ini psikolog, ibu-ibu. Ustaz, sebelum Ustaz ceramah coba lihat gambar ini, hancur berderai kepalanya. Yang ini Pak Ustaz, kepalanya utuh, sehat, tapi isinya hancur sama seperti ini. Kok bisa begitu? Karena website, karena internet. Tapi saya tidak bisa salahkan juga semua internet. Karena orang kenal saya dari internet. Mencaci maki saya juga di internet. Oleh sebab itu maka pisau internet bermata dua, satu ke atas, satu ke bawah. Dipotongkan ke ayam, bagus. Dipotongkan ke bebek, oke. Dipotongkan ke sapi, bisa jadi hewan kurban. Tapi kalau ke atas memotong leher dan urat nadi, dia bisa mati. Siapa yang bisa mengontrol sekarang? Kalau bukan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya bangga, Ustaz Abdul Somad, ini imam kita, ini khotib kita, pakai baju tentara. Kami yang sipil, yang tidak punya seragam ini, terus terang amat sangat bangga melihat bapak ibu menjadi khotib, melihat bapak ibu jadi imam, melihat bapak ibu menjadi orang yang sholat berjamaah. Dulu susah kalau mau menasihati orang. Mari sholat, mari puasa, mari berjamaah. Sekarang saya tinggal simple aja ngasih tahu. Anak-anak SMA, anak-anak pesantren, lihat itu. Bapak tentara sholat di masjid, bapak polisi pengajian. Ibu-ibu pun mudah sekarang nasihati anak-anaknya. Lihat tuh, Pak polisi sholat di masjid, Pak tentara sholat di masjid, angkatan udara sholat di masjid. Pistol mereka besi. Bapakmu nggak punya pistol, nggak sholat. Mudah memberikan motivasi, mudah memberikan semangat. Oleh sebab itu kebersamaan kita ini, apapun seragam yang kita pakai, itu hanyalah casing saja. Apapun jabatan kita, itu hanyalah jalan saja. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berhasil kita melewati ujian-ujian seragam, ujian kekuasaan, ujian jabatan, ujian dunia, ujian popularitas ini sampai kepada puncaknya, maka insya Allah mati kita husnul khotimah. Tapi kalau gagal kita dengan ujian ini, Bapak ujiannya beda, saya ujiannya beda. Ujian Ustaz Somad sekarang popularitas, kemana-mana mesti pakai masker. Kalau enggak semua minta foto. Saya kalau naik pesawat, pilotnya minta foto, saya nggak terlalu risau. Pramugarinya minta foto juga. Ini yang saya payah, nggak susah sedikit. Pede sekali dia ngomong begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya yakin dan percaya dengan istiqomah melaksanakan ibadah ini, dengan senantiasa menempelkan kening ini ke lantai, kita sadar bahwa kita dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Yang di badan ini pun dari tanah, dilihat warnanya warna tanah, dan akan mati dimakan cacing tanah. Saat diangkat tangan sadar tanah, diusapkan ke wajah bau tanah, dan kau akan mati dimakan cacing tanah. Abdul Somad yang diciptakan dari api, tolong angkat tangan. Berarti setan. Dia sendiri ngaku, khalaqtani min nar, aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Ana khairum minhu, I'm better than him. Saya lebih mulia dari dia. Saya lebih tinggi, saya lebih hebat, saya lebih agung. Kalau ada nanti orang berkata begitu, bisikkan saja, kau saudara setan.
Oh, jangan ngomong gitu Pak Ustadz, terlalu kasar. Lembutkan sedikit. Saudara setan. Dengan sholat kita sedang disadarkan siapapun kita tempelkan 7 anggota badan kita ke lantai dari atas sampai ke bawah. Ujung kaki 2, ujung tangan 2, ujung lutut 2, 1 kening menempel ke lantai. Mentang-mentang orang hebat, kekuasaan tinggi, tak mau menempelkan ke lantai. Allahu Akbar, tempel ke tiang. Enggak sah sholat kecuali sakit, duduk di kursi. Kalau makhluk di bumi tidak lagi mau mendengar kata-katamu, siapapun tak lagi memperdulikanmu, berbisiklah ke tanah, makhluk-makhluk langit akan mengaminkan doa-doa. Bangun di tengah malam, mengadu kepada Allah. Ngadunya pada Allah. Sekarang banyak orang ngadu ke Facebook. Semua diadukan di wall Facebook, Twitter. Makin dibaca komennya, makin stres, depresi, bersunyi-sunyi di tengah malam. Kalau sudah Allah berikan pertolongan, intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, Allah yang akan menolong kamu. Lari ke atas bukit Safa tidak ada air, lari ke atas bukit Marwah tidak ada air. Di mana air itu datang? Air datang bukan dari tumit Hajar yang mencari air, tapi air dari tumit Ismail yang belum pandai berjalan. Hanya bergeser saja kakinya di atas pasir, memancar air Zamzami, air berkumpullah. Cerita ini 3000 tahun yang lalu. Karena Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia ke Palestina 1800 sebelum Masehi. Sekarang sudah 2000, lebih 3000 tahun yang lalu. 1800 tambah 2000, 3819 tahun yang lalu. Cerita tentang air memancar. Saya kira ini hanya ada dalam buku-buku, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dalam sejarah. Ternyata hari ini tentang cerita air memancar saya dengar lagi pagi ini. Yang cerita siapa? Bapak Direktur Keuangan, Ustaz Somad. Saya gali tanah untuk ngambil jeruk, keluar air. Itulah air mineral yang saya minum pagi tadi. Kenapa Allah berikan air ini? Andai tadi mereknya tidak dirubah, saya tak bisa bedakan ini air dari mana. Sama seperti yang selama ini saya minum. Dari mana air ini datang? Dari Allah. Untuk apa? Ternyata persiapan pembiayaan pondok tahfiz Al-Quran yang sudah dibina dari sekarang. Datang rasa malu saya dalam hati. Saya selama ini cuma ceramah saja. Siapa yang membantu pondok tahfiz Quran? Siapa yang membuka pendidikan Al-Quran? Siapa yang menolong anak yatim untuk sekolah bantu Quran? Itu yang akan menolong di hadapan Allah. Makanan yang kau makan akan busuk, pakaian yang kau pakai akan lapuk, yang kau sedekahkan itu yang akan menolong di hadapan Allah. Andai ada yang bertanya, berapa anak tahfiz Quran yang Ustadz tolong? Jangan tanya-tanya. Ternyata Bapak sudah buat duluan. Ini pondok tahfiznya, pembiayaannya dari mana? Allah yang memberikan. Makin kuat keyakinan saya. Lama-lama saya bingung. Saya datang kemari ini ceramah atau belajar? Ternyata ada ilmu yang ditulis di atas kertas, tapi ada ilmu yang datang dari Allah langsung real nyata. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Ayat itu dari kecil saya sudah hafal. Ayat itu saya pelajari di Al-Azhar Mesir. Tapi kalau ditanya mana buktinya nyata, itu Allah menolong Nabi Muhammad. Apa kata? Itu kan Nabi. Mana real yang nyata sekarang? Hari ini saya mendengarkan ceritanya, kisahnya. Hari ini saya nampak real dengan nyata. Kalau kau tolong anak yatim, kau tolong pondok tahfiz Quran, kau tolong orang menghafal Quran, Allah akan menolong engkau. Sumber air mineral yang lulus lembaga badan pengawasan obat dan makanan menyatakan air ini layak. Siapa yang memberikan? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ternyata tolonglah agama Allah ini. Jangan pernah takut dan jangan pernah cemas. Kadang-kadang kalau terlalu banyak orang menakut-nakuti kita, kita jadi takut juga. Kita sudah berani, tapi karena ditakut-takuti orang, kita pun jadi takut juga. Ini Ustaz cerita tentang siapa? Tentang saya. Saking banyaknya yang membuli kita, kita jadi cemas juga lama-lama. Tapi rupanya semakin banyak cerita kita dengar tentang turunnya pertolongan Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Yakinlah pertolongan Allah itu dekat.
Jangan pernah takut dengan akhir masa pensiun, nanti saya akan makan apa, nanti saya. Berapa banyak orang berpikir nanti pensiun makan apa, malaikat maut datang malah sebelum pensiun. Malaikat maut tidak pernah datang melihat akte kelahiran. Berapa banyak orang sehat mati mendadak, yang diponis mati nggak mati-mati. Saya berapa kali ketemu ceramah dalam pengurus masjid, Ustaz Somad, nanti habis ceramah kita makan ya. Oke. Bedanya kalau di masjid lain setelah ceramah baru makan. Di kantor keuangan TNI sebelum ceramah udah makan duluan. Tabarakallah. Ketika selesai makan, kata Pak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, Ustaz Somad, saya ini sudah diponis, kata dokter, kena jantung koroner, harus dibelah urat kaki naik ke atas. Terus saya takut Pak Ustaz ngelihat ayam potong dibelah. Jadi ya saya nggak dioperasi. Katanya berapa lagi umur Bapak? 2 bulan Pak Ustaz. Terus udah 2 tahun nggak mati-mati. Bukan saya ngatakan Bapak Ibu nggak usah cek. Saya tetap medical check up, tetap ke rumah sakit, tetap tanya dokter. Termasuk kurusnya saya ini pun saya sudah konsultasikan ke dokter. Apakah saya ini sakit Pak Dokter? Kata dokter di Batam, Ustadz Somad, Ustadz kalau mau lebih berwibawa tambah beratnya dikit. Gimana Pak Dokter? Minum susu kental manis 3 kali sehari. Pagi segelas, siang segelas, malam segelas. Sebulan akan naik sekian kilo. Oke Pak. Sebulan saya minum, timbang tetap. Saya tanya, Pak Dokter, sudah saya minum kok nggak nambah? Kata dia, Ustadz terima aja, berarti sudah takdir Allah SWT. Yang penting saya sehat. Ini saya ceritakan supaya Bapak Ibu tidak terlalu memaksakan diet ingin seperti saya. Bapak gemuk, yang penting sehat. Ibu, bapak, yang penting sehat, beribadah. Apapun judulnya, hidup ini adalah ibadah. Karena tujuan Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Cuman kekeliruan kita memahami ibadah terlalu sempit. Salat, zakat, puasa, haji, baca Quran, cuman itu ibadah. Padahal di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore adalah ibadah. Kalau dipahami ini, ngurus keuangan negara, TNI ini adalah ibadah ringan. Dan kita tidak akan mungkin curang. Sebagaimana kita jujur dalam sholat, sebagaimana kita jujur saat di Masjidil Haram, begitulah kita jujur di kantor kita. Karena pekerjaan kita adalah ibadah. Tapi jangan dibalik. Nanti pas azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap buat laporan. Loh, ente nggak ke masjid amanah? Ibadah. Nah, ini harus diluruskan juga. Ada ibadah mahdhah yang pure original, memang ibadah, ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, memang ibadah. Sholat, puasa, itu ibadah. Tapi ada aktivitas sehari-hari bernilai ibadah. Ustadz, Allah itu nggak adil loh Pak Ustadz. Loh, kamu bilang Allah nggak adil, bisa kafir, bisa murtad. Masa laki-laki enak bisa puasa sunat, laki-laki bisa zikir, laki-laki bisa baca Quran. Kami Pak Ustadz 9 bulan 10 hari nggak bisa ibadah. Ibu, hamil itu pun ibadah. Hamil itu ibadah, karena akan melahirkan anak-anak yang soleh. Sejak itu alhamdulillah ibu-ibu sudah punya jawaban. Kalau ada atasannya nanya, kamu ini sebentar-bentar cuti hamil, sebentar cuti hamil, apa ini? Ibadah. Malah anak itu adalah ibadah yang tidak akan putus. Kalau ada di antara bapak yang rajin sholat duha, meninggal dunia, putus. Yang rajin baca Quran, meninggal dunia, putus. Tapi ada ibadah yang tidak putus. Waladun salihun, anak yang soleh. Apa tidak bangga Abdul Somad pagi ini? Anak tentara, hafal Quran, sekolah di Yordania, ngomong dengan Ustaz Somad bahasa Arab. Untung saya masih ingat bahasa Arab. Saya sudah pulang dari Arab 2006, 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, S3 di Sudan. Saya cerita ini untuk ngasih tahu bahwa saya bukan Ustaz kaleng-kaleng itu. Kadang kalau ada orang cerita itu kita terlalu fokus pada kata-katanya. Sebetulnya di balik cerita itu yang penting, bukan kata-katanya itu. Perhatikan baik-baik.
Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Tapi kadang perempuan yang diingatnya bukan substansi maknanya, tapi katanya itu yang dia ingat. Makanya banyak perempuan terbuai oleh kata laki-laki, karena banyak laki-laki yang pandai menjual kata. Tapi kita harus pilih kata yang tepat, karena perempuan selalu mengingat kata yang tepat. Makanya Nabi tidak pernah panggil nama Aisyah. Nabi tak pernah panggil hei Aisyah, tidak. Tapi dia gunakan kata yang lembut. Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan. Karena perempuan akan mengingat kata pujian itu. Ya Humaira, tentara yang tegas, tapi ketika bertemu dengan ibu-ibu Persit, Kartika, Chandra, Kirana, maka kalimat dia tidak kalimat perang. Tidak mungkin dia pakai siap, tidak. Tapi dia pakai kata-kata yang lembut. Nabi Muhammad panglima perang, Nabi Muhammad tentara, tapi kepada perempuan apa kata dia kepada Aisyah? Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan. Ustaz Somad, ya boleh saya panggil istri saya Humaira? Boleh, tapi dia nggak putih, nggak apa-apa. Menyenangkan hatinya, apa salah? Ya Humaira, jangan terlalu jujur. Ini pulang ke rumah manggil ya Hajar Aswad. Ternyata di balik seragam yang tegas itu, di balik tubuh yang berotot itu, ada kata-kata yang lembut, yang memukau, yang luar biasa. Karena di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang luar biasa, dan mereka hadir bersama kita pada hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan di dunia ini menjadi kebersamaan peran perempuan. Man ala salasa banatin, yang membesarkan 3 orang anak perempuan fa'addabahunna. Kenapa Ustaz udah 2 kali ngelihat jam? Tentara ini disiplin. Makanya saya udah dikasih tahu, Ustaz akan sampai jam sekian, sarapannya sampai jam sekian, foto-foto sampai menit sekian, peresmian jam sekian, ceramah jam sekian. Dan saya memang dari dulu disiplin. Di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Pernah lebih, nggak pernah kurang. Tadi saya mulai jam 8.15, akan berakhir jam 9.15. Tapi ternyata ceramah di depan Bapak Ibu hari ini, waktu terasa begitu cepat berlalu. Sudah jam 9:05, 10 menit lagi berakhir. Padahal rasanya saya baru 5 menit aja di atas. Kata jamaah, Ustadz aja yang merasa cepat, aku udah lama kali udah. Bapak-bapak yang bagian ceramah, yang bagian kultum, yang bagian kata sambutan, itu pasti punya selalu ada rasa di hatinya. Kadang ada tempat itu kita ceramah terasa lama sekali. Kadang-kadang dilihat jam itu seperti tak bergerak. Tapi ada pula saatnya kita ngomong lancar, cair. Itu saya pribadi, itu tergantung jamaah yang mendengar. Kalau hati dia terbuka, itu kita lancar. Tapi kalau hati dia tertutup, apalagi mata dia tertutup, itu susah gitu. Terpaksa. Saya terus terang Bapak Ibu, ceramah ini dari pulang Maroko 2008, sekarang 2019, 11 tahun sudah. Masuk kantor, keluar kantor, kantor dinas, kantor badan, kantor polisi, kantor tentara, dari mulai Polres, Polsek, Polda, jumpa Pak Kapolri, jumpa dari mulai Dandim, Danrem, sampai jumpa semua. Macam-macam udah saya rasakan. Ada kadang atasan itu duduk saya, dinaikkannya kakinya pas ke wajah saya. Ingat saya yang berkesan itu, ingat saya. Sampai mati saya nggak mau datang lagi. Ustadz dendam nggak? Ingat aja. Nah, pernah juga saya pas ceramah, saya sedang ceramah, mereka cekikikan di belakang, kiki. Lalu saya tutup aja, demikianlah tahu saya ini, saya pun pulang. Mereka nanya sampai ke parkir, kenapa Ustaz, ada apa? Saya bilang, la tu'alliqil jawahir fi a'naqil khanazir. Jangan gantungkan permata di leher babi. Karena babi tidak bisa membedakan mana pasir, mana permata, mana rambut, mana ijuk, mana rumput, mana ilalang, mana padi. Dia tidak bisa bedakan. Tapi hari ini di depan bapak-bapak yang berseragam, jenderal-jenderal, bintang 1, luar biasa. Itu aja yang saya tahu bintang, yang lain saya tak tahu. Saya merasa dihormati, dimuliakan.
ceramah saya didengar. Pernah juga saya ceramah di salah satu kantor. Waduh, ramai, hebat. Begitu selesai ceramah, semuanya merebut absen. Rupanya di absen atas. Ketakutan. Tapi hari ini saya merasakan ada ketulusan. Mudah-mudahan amal kita ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari bunyi aminnya bisa saya tangkap, memang betul. Jadi bahwa masjid ini sudah diresmikan, sudah dibuka, sudah dilaksanakan sholat berjamaah, nikmat terbesar. Selesaikah? Belum. Ada yang paling penting, istiqomah. Tapi ketika saya ceramah tentang istiqomah, marilah kita istiqomah. Selesai ceramah, datang panitia. Ustaz terlalu banyak nyebut istiqomah. Istiqomah sudah punya suami Pak Ustaz. Istiqomah yang kita maksudkan adalah angin datang, ombak memecah, angin puting beliung, tapi kita tetap melaksanakan sholat berjamaah. Karena ini yang bisa menolong kita. Yang lain tak bisa menolong saat malaikat maut mencabut nyawa. Yang bisa meringankan itu hanyalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang belum membuat apa yang sudah dibuat, ini menjadi inspirasi. Mesti ada dalam hati berniat, kalau aku punya jabatan itu nanti, kalau aku punya harta itu nanti, kalau aku punya tanda tangan itu nanti, aku akan buat seperti ini. Jangan diucapkan, takut tergigit lidah, camkan dalam hati. Kalau nanti aku bisa begini, aku akan sekolahkan anak yatim. Aku terinspirasi dengan ceramah Ustadz tadi, ternyata Allah tolong rezeki berlimpah kalau sekolahkan anak yatim. Pulang dari sini jam 4, jam 5 nanti sore, mampir ke panti asuhan, tanya, saya belum bisa buat panti di rumah, tolong ke sini. Berapa anak yatim di sini Bapak panti, saya mau ngasih beras kemari. Untuk semuanya Pak? Enggak, 3 kilo aja. Kebetulan kita baru mampunya segitu, jangan paksakan lebih dari kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Beramal ini kalau mau ditunggu nantilah sholat sunat. Setelah ini agak ringan, tidak akan pernah. Bersedekah pun begitu. Saya nantilah sedekah Pak Ustadz setelah kepribadian saya mapan, punya rumah pribadi, mobil pribadi, kebun pribadi. Nantilah Pak Ustadz setelah anak kuliah, ternyata biaya kuliah makin tinggi. Nantilah setelah anak kerja, ternyata setelah kerja persiapan untuk nikah. Nantilah setelah anak punya anak, ternyata cucunya lebih banyak lagi biaya. Sampai mati kita tidak pernah beramal. Mumpung masih sehat, sempat-sempatkan. Mumpung masih ada, sempat-sempatkan. Mungkin yang kecil itulah nanti akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad diminta bercerita tentang Nabi Muhammad dalam waktu 60 menit. 63 tahun mau diceritakan 60 menit. Bahasa Arabnya mustahil. Impossible, tidak mungkin itu. Oleh sebab itu kita gunakan telinga, datang pengajian, ceramah, tausiah, maulid. Wal basar, mata, baca buku. Saya anjurkan di bulan maulid ini beli buku sejarah Nabi, macam-macam. Saya pernah diberi oleh Bapak Dirintel, judulnya Intelijen Nabi. Bagus. Jadi yang dibaca itu khusus aspek intelijen Nabi. Saya pernah juga diberi buku, tapi untuk buku umum yang bahasanya simple, sederhana, judulnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia judulnya. Memang itu judulnya, Ar-Rahiq Al-Makhtum, tapi isinya bahasa Indonesia. Ditulis oleh seorang pemenang Nobel Sejarah Islam Internasional dari India. Namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Dulu bukunya saya beli 44.000, soft copy, soft cover. Kalau harganya naik bukan tanggung jawab saya. Beli. Nanti kita mati, anak kita buka lemari, menangis dia melihat buku, ternyata papa meninggalkan buku tentang Nabi. Pertama dia nangis karena ada warisan tentang Nabi. Yang kedua dia nangis bukunya masih di sampul plastik. Tapi nggak apa-apa. Tanamkan cinta Nabi pada anak-anak kita, supaya sebesar apapun jasa kita, anak kita lebih hormat Nabi daripada kita. Kenalkan anak kita dengan Nabi. Tadi sebelum kemari saya ketemu dengan sahabat-sahabat dari artis. Kalian tidak bisa ceramah, buat film animasi, buat film cerita tentang Nabi. Nusa dan Rara, cerita tentang Nabi untuk anak-anak kita. Kan nggak mungkin anak-anak itu saya ceramah Nabi. Kumpulkan anak 5 tahun, saya ceramah Assalamualaikum Rasulullah, nggak peduli mereka.
sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Ibu-ibu dengan video pendek share di grup-grup WhatsApp, anak-anak dengan video-video animasinya, bapak-bapak dengan ceramah khutbah Jumatnya. Tapi yang paling penting adalah perbuatan kita, tindak tanduk kita mencerminkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Ustaz Somad kalau ceramah itu pakai poin 1, 2, 3. Di sini tidak, karena saya berhadapan dengan jamaah yang smart. Ustadznya Somad. Jamaah sudah bisa menyimpulkan sendiri. Apalah kesimpulan ceramah Ustaz Somad tadi? Kesimpulannya adalah hidup adalah ibadah. Maka setiap detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan, bisikan telinga, kedipan mata, semuanya mesti bernilai ibadah. Kalau bergerak, geraknya adalah zikir. Kalau diam, diamnya adalah fikir. Berzikir dapat pahala, berpikir pun dapat pahala. Makanya kalau ada teman di sebelah dari tadi diam aja, berarti dia sedang berfikir. Sampai meleleh Pak Ustaz. Waktu-waktu kosong diisi dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ketika terjadi tsunami, dicarilah makam-makam yang tertimbun. Ada satu makam belum dikebumikan, jasad. Di balik-balik kayu batu ditemukan jasad seorang tentara masih berbaju seragam. Sudah seminggu jasadnya tidak busuk, utuh. Semua orang heran. Dia bukan ustadz, bukan penghafal Quran, manusia biasa. Apa yang membuat jasadnya tidak busuk, harum semerbak? True story, kisah nyata. Dicari teman-temannya, apa yang membuat? Dia tidak pernah mau membicarakan aib orang lain. Setiap ada orang-orang cerita aib, dia pergi atau diam dan selalu berzikir. Allah jaga jasadnya dari cacing tanah, Allah jaga jasadnya dari bakteri sehingga tidak tercium bau aroma bangkai, karena dia selalu menjaga aib orang lain. Amal kecil, simple, sederhana yang disangka tidak apa-apa, tapi ternyata besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita berdoa, saya minta request satu doa. Dimanapun Bapak Ibu berada, doakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Jangan sekarang, kita masih ada jadwal banyak lagi. Tapi mati tidak bisa di-request. Jangan pernah takut pada mati. Yang perlu kita khawatirkan apa bekal kita bawa menghadap mati, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir majlis, majlis yang dihadiri malaikat, majlis yang dibanggakan Allah, majlis yang diaminkan oleh orang-orang soleh, mari kita berdoa. Mohon ampun banyak silap dan salah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi